Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 27 Juli 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 107 ayat yang ke-20a yang berkata demikian. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Firman-Nya Menyembuhkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat ada banyak fungsi dari firman Tuhan di dalam Alkitab, yang antara lain firman itu bisa menjadi pelita untuk perjalanan hidup kita. Firman itu bisa menjadi makanan rohani bagi kita. Firman itu bisa menjadi pedang roh bagi kita. Dan firman itu bisa menjadi banyak hal dalam kehidupan kita. Dan salah satu yang mau saya bahas hari ini adalah firman itu menyembuhkan. Artinya firman itu bisa menjadi obat yang menyembuhkan. Dan kita mau lihat ada beberapa poin yang mau saya share pagi ini buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sakit, kita butuh disembuhkan. Kalau saudara dan saya terluka, kita butuh disembuhkan. Lah, ada banyak orang ketika dia mengalami sakit penyakit, dia butuh obat secara fisik. Tapi pagi ini saya mau share bagaimana firman Allah bisa menjadi obat yang menyembuhkan, dan firman-Nya itu menyembuhkan. Yang pertama, kita bisa lihat di dalam Mazmur 107 ayat 20 tadi, itu di situ ditegaskan bagaimana ketika firman-Nya disampaikan lalu disembuhkannya mereka. Artinya waktu Allah berfirman kepada saudara dan saya, kepada umatnya, ada obat yang dia taruh di dalam firman itu untuk menyembuhkan kita. Tapi untuk mengalami kesembuhan dari firman yang Allah sampaikan, butuh iman yang meresponi firman ini, butuh hati yang menerima firman ini dan mengambilnya, memasukkannya di dalam kehidupan kita. Maka firman itu akan menyembuhkan kita. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan banyak hal. Menyembuhkan sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat manapun juga. Saya beritahu buat saudara, semua obat dalam sistem medis bisa menyembuhkan penyakit saudara dan saya. Tapi ketika medis sudah mengangkat tangan, ketika dokter sudah mengangkat tangan, firman Allah sanggup menjadi obat untuk menyembuhkan saudara dan saya. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Bukankah Allah kita adalah Sang Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan? Karena itu firman-Nya yang hidup itu juga akan sanggup menyembuhkan segala penyakit yang saudara dan saya derita dalam bentuk apapun. Yang kedua, firman-Nya sanggup memberi pemulihan, menyembuhkan, menyehatkan, memberi kesejahteraan, dan memberi keamanan. Banyak banget ya saudara. Yeremia 33 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sana menjelaskan bahwa firman itu sanggup memberikan kesembuhan. Jadi Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan. Dan dia menyembuhkan mereka, dia memberikan kesejahteraan bagi mereka, dan dia memberikan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya di poin 2 ini, firman-Nya bukan saja menyembuhkan, tapi firman-Nya bisa menyehatkan, memberikan kesehatan bagi kita. Makanya kalau saudara kurang sehat, saya percaya saudara kurang menikmati obat yang datang dari firman itu. Saudara kurang menikmati firman, karena setiap firman yang kita nikmati akan menyehatkan kita, menyehatkan roh kita, menyehatkan jiwa kita, menyehatkan tubuh kita. Dan firman juga akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Firman itu akan memulihkan kita. Firman itu akan memberikan keamanan bagi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang saya katakan di dalam poin 2 ini seringkali saudara dan saya tidak menyadari. Ketika saudara dan saya kurang sehat, mari
ambil firman sebagai obat yang menyehatkan. Ketika saudara merasa tidak pulih dalam segala sesuatu, ambil firman untuk memulihkan. Ketika saudara merasa tidak aman, firman itu akan memberikan keamanan buat saudara. Kalau saudara merasa tidak damai sejahtera, firman itu akan memberikan damai sejahtera buat saudara. Karena apa? Dialah sang sumber damai itu. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dialah sang Yehova Rafa itu yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kita. Yang poin terakhir, poin yang ketiga. Firman-Nya itu sanggup menyembuhkan luka-luka kita. Jadi dia menyembuhkan luka. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Yesaya 30 ayat yang ke-17a. Yeremia 30 ayat yang ke-17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang ketiga ini, firman itu bisa mengobati luka dan firman itu bisa menyembuhkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara mengalami hal-hal yang terluka dalam hidup ini, firman sanggup menyembuhkan luka-luka itu. Dan kemudian bukan saja dia menyembuhkan luka itu, tapi dia memulihkan keadaan saudara dan saya. Dan Tuhan mau meneguhkan saudara dan saya lewat firman ini bahwa ketika ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, luka itu sanggup disembuhkan oleh firman sebagai obat. Jadi dia menyembuhkan luka-lukamu dan dia mengobati luka-lukamu dan dia mendatangkan kesembuhan bagi kamu. Artinya firman jadi obat yang mengobati luka. Proses pengobatan itu dengan firman, tapi kemudian firman itu juga menyembuhkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini mau membawa saudara dan saya melihat bahwa ada banyak obat boleh menyembuhkan saudara dan saya. Boleh menyehatkan, boleh memulihkan, dan boleh mengobati luka-luka. Tapi jangan lupa, firman Allah juga bisa menyembuhkan, mengobati luka-luka kita, memulihkan keadaan kita. Firman Allah juga bisa memberikan damai sejahtera dan kesejahteraan bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak saudara memberikan waktu untuk menikmati firman Allah sebagai obat yang menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan, dan mengobati luka-luka saudara? Mari berikan waktu. Saya tidak tahu saudara sedang terluka, saudara sedang tidak sehat, saudara sedang tidak pulih, saudara sedang tidak damai. Mari ambil firman Allah yang bisa mengobati, menyembuhkan, menyehatkan, dan memulihkan saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadikan firman-Nya sebagai obat yang menyembuhkan. Amin.